Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal latihan Excel berkaitan dengan fungsi lookup, yaitu VLOOKUP dengan lookup. Oke, eh, untuk latihannya silakan teman-teman bisa diambil di e-learning gitu ya, terkait dengan latihan VLOOKUP dan lookup pada video yang sebelumnya. Ya, jadi saya langsung saja di sini saya ada tabel terkait dengan sewa kendaraan SIM Ardian, gitu ya, ada diisi tabelnya ada nomor, nama penyewa, kode kendaraan, jenis kendaraan, lama sewa, tarif jam sampai dengan jumlah bayar. Nah, untuk mengisikan kolom di tabel kendaraan ini ada jenis kendaraan, gitu ya. Nanti kita mengambil dari tabel VLOOKUP dan lookup. Dan ini adalah keterangan soalnya, jenis kendaraan MB, minibus, SD sedan, dan TR adalah truk. Saya sudah menyiapkan dua tabel bantu gitu ya untuk isian. Ada tabel bantu VLOOKUP dan tabel bantu HLOOKUP. Jadi dua perbedaan ini mungkin teman-teman sudah pelajari gitu ya. Jadi kalau tabel bantu VLOOKUP itu field-nya gitu ya disusun berdasarkan kolom gitu ya, ada di kolom G, H, I. Sedangkan tabel bantu HLOOKUP disusun secara baris, ini yang saya warnai dia, karena fieldnya ada di baris 24, 25, dan 26, seperti itu. Oke, kita langsung saja bagaimana cara mengisi kolom jenis kendaraan menggunakan tabel bantu VLOOKUP seperti itu. Jadi kalau kita by rumus gitu ya, kita bisa pakai function gitu ya, dan kita cari VLOOKUP. Ya, jadi di VLOOKUP ini kalau kita lihat, nah, ada lookup value, tabel array, dan kolom indeks serta rank lookup seperti itu. Jadi lookup value itu kita akan mencocokkan tabel kuncinya di sini adalah di kolom C7, kemudian di tabel array karena kita menggunakan VLOOKUP berarti kita blok semua dari tabel array ini ada lookup. Jangan lupa tabel array itu wajib di F4 ya atau di absolut supaya ketika kita copy rumusnya dia secara otomatis tidak bergeser seperti itu. Nah, untuk penentuan kolom indeks gitu ya, kebetulan kita kalau ngisi jenis kendaraan yang ada di tabel utama, tabel kendaraan itu berada di kolom indeks keberapa. Jadi kalau kita hitung berarti kita hitungnya dari sini 1, kolom kedua, kolom ketiga gitu ya. Jadi jenis kendaraan kalau kita lihat di sini berarti jenis kendaraan itu ada di kolom tabel array yang kedua. Ya, 1, 2, ya berarti kedua. Oke, ya sudah keluar hasilnya, ini boleh di off. Nah, kita bisa kopikan MB minibus secara otomatis. Nah, ini untuk solusi pengerjaan soal dengan menggunakan fungsi lookup yaitu VLOOKUP. Oke, kemudian untuk tarif jam gitu ya, tarif jam nanti kita bisa pakai VLOOKUP maupun HLOOKUP, tapi pada contoh ini saya ingin menyontohkan tabel bantu HLOOKUP gitu ya. Jadi kalau kita masukkan di sini boleh pakai fx aja ya, function, kita cari HLOOKUP ya, jadi dia masuk di HLOOKUP. Sama seperti tadi, kita tabel kuncinya atau lookup value-nya menggunakan yang di C7, kemudian tabel array, karena kita menggunakan fungsi lookup, berarti tabel array-nya disusun secara baris. Oke. Jangan lupa tetap di absolut atau ditekan tombol F4 di keyboard 1 kali. Oke. Kemudian dia ada di row index, ini yang membedakan. Kalau tadi call index, sekarang adalah kalau lookup adalah row index. Di row index berapa? Baris ke-1, kedua, ketiga. Kebetulan tarif ada di baris ketiga. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah diklik geser. Nah, di soal berikutnya yaitu terkait dengan biaya sewa gitu ya. Lama sewa dikali tarif jam gitu ya. Ini lama sewa dikali tarif jam, langsung saja pakai biasa dikali ya. Kita tinggal scroll saja. Kemudian sedangkan denda lah. Denda ini teman-teman harus menggunakan fungsi logika if. Jadi kalau kita lihat di sini
denda dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika lama sewa lebih dari 24 jam, maka kena dendanya adalah 5% dari biaya sewa. Artinya kita punya dua kondisi, lebih dari 24 jam sama di bawah 24 jam. Kalau kita punya dua kondisi, berarti fungsi if-nya kita hanya menggunakan satu if saja. Oke, nanti kita masukkan if, ya, ada di logical test-nya. Jika lama sewa, ya, lebih dari 24 jam, maka titik koma, ini kalau di laptop saya pakai titik koma gitu ya, maka bernilai benarnya gimana? Berarti 5% gitu ya, kali dari biaya sewa. Nah, dendanya. Nah, jika tidak, gitu ya, jika tidak, jika tidak, ya, value if false berarti dia tidak kena denda atau nol. Oke, kemudian ditutup kurung, itu adalah rumusnya. Ini adalah dendanya. Oke, yang kena denda yang lebih dari 24 jam saja. Lupa ini 24 jam kena atau tidak gitu ya. Nah, ini karena bahasanya adalah lebih dari, berarti kalau 24 jam ke atas gitu ya. Kalau ingin 24-nya ini kena, berarti kita berikan tandanya di sini adalah lebih besar sama dengan. Jadi tergantung dari soalnya seperti itu gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Karena kalau 24 jam karena ini lebih dari, bukan lebih dari sama dengan, berarti kita hanya memberikan tanda lebih dari. Ini kita masukkan. Ya, seperti ini. Jumlah bayar ya dicari dari biaya sewa ditambah denda. Jadi ini biaya sewa ditambah dengan nah, nanti secara otomatis kita akan. Sedangkan kalau kita lihat di sini total bayar berarti kita pakai rumusnya adalah sum gitu ya. Dan dimasukkan kalau pakai rata average ya, average dari ini blok saja. Kemudian biaya tertinggi kita gunakan max gitu ya, umum. Dengan biaya terendahnya kita menggunakan min ya. Ini selesai dalam pengerjaan soal latihan 1. Jadi silakan teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan soal latihan 1. Demikian untuk latihan 1, kita ketemu lagi di latihan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.